Berapa banyak orang itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dari segi takwa, hablum minannasnya dia kepada hablum minallahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Kita kasih jempol. Ya. Tapi ternyata apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang-orang yang seperti itu. Dia selalu menjaga puasanya, dia selalu menjaga salatnya. Ya, baik jangankan yang sunnah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun selalu dia tunaikan. Ya, tidak pernah dia tinggalkan. Ya, satu pun sunnah tidak pernah dia remehkan dalam kesehariannya. Dia selalu berupaya, berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi ternyata itu hanya sekedar hablum minallahnya dia. Tapi ketika kita melihat bagaimana bentuk hablum minannasnya, ternyata hablum minannasnya itu dia tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah yang menjadikan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah. Inilah yang menjadikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah sengsara di dunia, Masya Allah, justru dia sengsara juga di akhirat nanti. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat baik kepada manusia. Bukan dia tidak bisa berbuat baik kepada Allah. Ya. Maka apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Dan banyak. Bahkan di zaman Nabi SAW pun ada, Bu. Ya, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang aku memiliki tetangga yang perempuan, ya Rasulullah, ya, tetanggaku itu perempuan, hafidhas salataha, dia senantiasa menjaga salatnya, wa hafidhas saumaha, dia senantiasa menjaga puasanya, wa hafidhat min kullil wajibat awil mandubat, jangankan yang wajib ya Rasulullah, yang sunnah yang kau ajarkan pun itu tidak pernah dia tinggalkan. Masya Allah. Akan tapi satu ya Rasulullah, lisanuha tu'udhi lisanaha lijariha, tapi lisannya selalu menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Bayangkan, puasanya, sholatnya, dan terlebih bukan hanya yang wajib, yang sunnah, dia selalu mengerjakannya, mengamalkannya. Tapi ternyata kata Nabi SAW, fa'alam annaha finnar, maka ketahuilah bahwa dia itu pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Apa yang kurang dari bentuk hablum minallahnya dia? Tidak ada yang kurang sedikit pun. Tapi ternyata Allah berkehendak dia dimasukkan ke dalam neraka, itu disebabkan karena dia tidak bisa menjaga lisannya sebagai bentuk hablum minannas. Ya, maka inilah yang perlu kita bahas bersama. Itulah yang perlunya kita pelajari adab dan akhlak. Ya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama. Seorang istri bagaimana cara berinteraksi dengan suaminya. Karena ada orang yang Masya Allah, bagaimana bentuk hablum minallahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Tapi sesama muslim itu adalah ranah rumah tangga. Suami tidak bisa menjaga lisannya kepada istrinya, istrinya kebalikannya, ataupun sebaliknya. Istrinya pun tidak bisa menjaga lisannya kepada suaminya. Tapi ternyata inilah mereka yang bagian daripada orang yang saling mencintai di dunia, tapi justru mereka di akhirat menjadi orang yang saling memusuhi ketika di akhirat, saling cakar, ya, antara satu sama yang lainnya. Siapa mereka? Yaitu suami istri. Siapa mereka? Yaitu orang tua dengan anaknya. Ya, apa sebabnya? Karena mereka tidak saling memahami antara satu sama yang lainnya. Tidak saling memperhatikan adab ataupun akhlak antara satu sama yang lainnya. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka ini hati-hati Pak, Bu ya. Hati-hati. Ya, coba kita kontrol lisan kita. Bagaimana ya kalimat-kalimat yang keluar daripada lisan kita ketika kita berbicara dengan suami. Bagaimana seorang suami mengeluarkan kalimat-kalimat dari lisannya ketika berbicara dengan istri ataupun kepada anak mereka. Ini yang perlu kita ya perbaiki bersama. Jangan sampai kita sibuk belajar ilmu, kita sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang ketika mengeluarkan kata-kata lewat lisan kita, tapi ternyata kata-kata tersebut entah itu kita sadar ataupun kita menyadarinya, ternyata kata-kata itu adalah dapat menyinggung perasaan lawan bicara kita.
Itu catatan keburukan yang sangat luar biasa sebagai penopang utama untuk kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan sesama kita di kantor, ya, teman kita, kerabat kita, ya terlebih itulah maaf orang tua kita. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.